Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusril Amrinur, NIM 201733128. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas atau PTK yang telah saya buat beberapa waktu lalu dengan judul penerapan model problem solving untuk meningkatkan aktivitas belajar muatan IPA dengan media flashcard pada siswa kelas 4 SDN Demak 02 Kecamatan Kota Kudus. Ya, dan ini latar belakang telah dilaksanakan prasiklus oleh peneliti selama 1 bulan di kelas 4 SDN Demakan 02 Kudus Kota, menunjukkan adanya kejenuhan yang dialami siswa. Setelah pembelajaran berlangsung kurang lebih 1 jam, beberapa siswa mulai jenuh mendengar apa yang dijelaskan guru. Kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Hal itu mengakibatkan para siswa memiliki tingkat ketidakaktifan yang cukup tinggi, serta tidak dapat memahami hakikat dari pemahaman pembelajaran IPA, mengakibatkan rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, PTK ini disusun dengan judul variabel terikat keaktifan belajar. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan guru di kelas 4 SDN Demakan 2 Kecamatan Kota Kudus? Yang kedua, bagaimanakah perbedaan antara sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan media flashcard pada siswa kelas 4 SDN Demakan 02 Kecamatan Kota Kudus. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah ada 2, yaitu tujuan yang pertama untuk mendeskripsikan proses pembelajaran yang dilakukan guru pada siswa kelas 4 SDN Demakan 02 Kecamatan Kota Kudus. Yang kedua, untuk mendeskripsikan perbedaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya model pembelajaran model problem solving untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan media flashcard pada siswa kelas 4 SDN Demakan 02 Kecamatan Kota Kudus. Ruang lingkup. PTK ini meneliti tentang model pembelajaran problem solving untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan media flashcard. Subjek penelitian siswa kelas 4 terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Dengan tema 2, subtema 1, muatan IPA KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Kajian teori. Ada beberapa hal nanti yang dikaji dalam proposal PTK. Yang pertama, aktivitas belajar. Kedua, IPA. 3, media flashcard. 4, model problem solving. Kelima, implementasi. Mohon maaf, ini ada kesalahan ketik ya. Implementasi model pembelajaran problem solving dengan berbantuan media flashcard. Selanjutnya, penelitian relevan. Ada beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti yang sebelumnya. Yang pertama saya ambil dari Femi Anggraini dan Syukur Saud dengan judul keefektifan media pembelajaran flashcard dalam keterampilan menulis karangan sederhana bahasa Jerman siswa kelas 9 IPA SMA Negeri 9 Makassar. Persamaannya sama-sama menggunakan media flashcard, namun perbedaannya
Ini untuk keefektifan keterampilan menulis karangan sederhana. Oke, yang kedua dari Andra Setiarka dan kawan-kawan dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita tentang pecahan pada siswa kelas 5 SDN 1 Krakal tahun ajaran 2015-2016. Persamaannya sama-sama menggunakan model pembelajaran problem solving. Namun perbedaannya untuk kemampuan menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Hipotesis tindakan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di proposal PTK, hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal sebagai berikut. Yang pertama, proses perkembangan belajar yang dilakukan guru di SDN 02 Demaan, Kecamatan Kudus Kota. Yang kedua, bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan model problem solving berbantuan media flashcard untuk meningkatkan aktivitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, jenis penelitian. Rancangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sudah pasti menggunakan jenis penelitian PTK, penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Itu salah satu pengertian dari PTK. Variabel penelitian. Variabel bebas yaitu model problem solving. Berdasarkan uraian peneliti pada bab 2, peneliti mengidentifikasi model pembelajaran problem solving yaitu model pembelajaran dengan menjadikan pemecahan masalah sebagai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran problem solving juga dapat dijadikan sebuah karya bagi siswa karena pengaplikasiannya dimulai dari pencarian data sampai penarikan kesimpulan dan mendapatkan solusi dalam sebuah masalah. Variabel terikatnya yaitu keaktifan siswa. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas belajar. Dan ini beberapa indikator aktivitas belajar. Yang pertama, kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kedua, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Ketiga, interaksi siswa dengan guru. Yang keempat, interaksi siswa dengan siswa. Instrumen penelitian. Oke, pada PTK kali ini ada beberapa instrumen penelitian. Yang pertama, observasi. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, pada observasi kali ini peneliti menggunakan termasuk dalam observasi partisipasif karena peneliti terlibat dengan objek yang diteliti. Yang kedua, wawancara. Wawancara juga yang digunakan oleh peneliti adalah bebas terpimpin, yaitu saat mewawancara hanya berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang telah ditanyakan. Selanjutnya, dokumentasi. Ini mendokumentasikan berbagai proses penelitian yang sedang berlangsung. Yang keempat, catatan lapangan. Catatan lapangan maksudnya adalah semua catatan yang tidak termasuk dalam instrumen
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Catatan tulis yang tidak termasuk ketiga instrumen sebelumnya. Oke, analisis data. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Pertama, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan proses yang memberikan pemaknaan secara konstekstual dan mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu tentang aktivitas belajar siswa. Data aktivitas siswa diperoleh dari hasil observasi dan analisis menggunakan rumus NA sama dengan JS per SM dikali 100%. Keterangannya NA nilai aktivitas yang dicari, JS jumlah skor, SM skor maksimum, 100 sama dengan bilangan tetapnya. Oke, yang kedua, analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil belajar setiap siklusnya. Analisis kuantitatif dihitung dengan menggunakan rumus bagi berikut. Nilai hasil belajar dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nilai siswa, jumlah benar per jumlah maksimal dikali 100. Untuk ketuntasan belajar, siswa secara klasikal dihitung dengan menggunakan rumus jumlah siswa tuntas belajar per jumlah seluruh siswa dikali 100. Oke, indikator keberhasilan. Pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila adanya peningkatan aktivitas siswa dalam setiap pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus 2 dan mencapai lebih dari 65%, serta peningkatan hasil belajar siswa dalam setiap pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus 2 mencapai lebih dari 65%. Berarti 65% ke atas sudah dikatakan berhasil. Sekian dan terima kasih atas itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.